Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi yang kemarin, yaitu akun-akun dalam akuntansi. Nah, kemarin sudah saya jelaskan di dalam akuntansi itu kita dikelompokkan menjadi 2 akun. Yang pertama ada akun real. Nah, akun real ini adalah akun yang berada di dalam neraca. Nah, kemudian akun ini sifatnya adalah akun yang permanen. Kemudian akun ini berkelanjutan dari satu periode pembukuan ke periode pembukuan berikutnya. Itulah yang dinamakan akun real. Jadi akun yang ada di neraca. Nah, contoh-contoh akun real itu adalah kelompok harta, kemudian kewajiban atau utang, dan kelompok modal. Itu adalah kelompok yang ada di akun real. Jadi ada harta, ada utang atau kewajiban, dan ada modal. Nah, di dalam harta itu tersendiri terbagi menjadi 5. Ada harta lancar, kemudian ada harta investasi, ada harta tetap berwujud, ada harta tetap tidak berwujud, dan ada harta lain-lain. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Di sini ada nama-nama akun atau perkiraan akun. Nah, yang termasuk dalam kelompok harta itu ada kas. Kemudian ada persediaan barang dagang. Kemudian ada piutang usaha. Ada penyisihan piutang usaha. Ada wesel tagih, ada perlengkapan, ada iklan dibayar di muka, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan peralatan kendaraan. Maaf, di sini akumulasi penyusutan kendaraan. Kemudian ada gedung, ada akumulasi penyusutan gedung. Nah, itulah yang termasuk nama-nama akun atau perkiraan dalam kelompok harta. Tuh, jadi contohnya nanti kamu hafalkan ini. Dari K sampai ke akumulasi penyusutan gedung. Itu nama akun-akun atau nama perkiraan yang masuk ke kelompok harta atau aset atau aktiva. Sampai di sini jelas? Jelas. Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, tadi di dalam akun real itu ada harta, kemudian kewajiban. Nah, dalam kewajiban itu ada akun-akun utang. Nah, inilah yang masuk dalam kelompok kewajiban. Itu ada akun utang usaha atau utang dagang, kemudian ada utang wesel, ada utang gaji, ada utang pajak penghasilan, utang hipotek, utang obligasi. Itu yang masuk ke kelompok kewajiban. Tuh, jadi nanti dihafalkan. Kemudian di dalam kelompok akun real tadi kan ada harta, kewajiban. Nah, sekarang kita beralih ke modal. Nah, modal itu atau ekuitas. Di dalam modal tersebut nanti akan ada akun price
atau prive. Di dalam akun prive ini membahas mengenai keperluan pribadi yang diambil oleh yang mempunyai modal di situ atau pemilik perusahaan. Itu dinamakan prive atau pengambilan pribadi. Nah, itu yang masuk ke dalam kelompok akun real. Jadi ada harta, kemudian ada kewajiban, dan ada modal. Kita beralih ke akun nominal. Nah, akun nominal itu akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, akun nominal itu terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Nah, di sini contoh pendapatan itu bisa pendapatan jasa, bisa juga hasil dari penjualan. Kemudian nanti ada retur penjualan, ada potongan penjualan. Nah, yang masuk dalam kategori beban atau biaya-biaya itu adalah pembelian, ada beban angkut pembelian, ada potongan pembelian, ada beban gaji, kemudian di sini ada beban gaji toko, ada beban gaji kantor, kemudian ada beban sewa gedung, beban asuransi, ada beban penyesuaian piutang, beban perlengkapan kantor, beban perlengkapan toko, beban iklan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung, beban bunga, beban listrik dan telepon, kemudian ada beban administrasi dan umum, yang terakhir ada beban lain-lain. Nah, inilah contoh dari akun-akun yang ada di akuntansi. Nanti ada banyak lagi kalau kita semakin mendalami akuntansi, nanti kita akan mengenal semakin banyak nama akun. Nah, inilah nama-nama akun atau perkiraan yang ada di akun real dan akun nominal. Jadi, yang perlu kalian ingat untuk kelompok akun real itu adalah akun yang ada di neraca, yaitu ada harta, kewajiban, dan modal. Nah, untuk akun nominal itu akun yang ada di laporan laba rugi yang terdiri dari akun pendapatan atau penjualan dan akun beban. Itu. Sampai di sini jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, di sini ada nomor akun. Pasti kalian akan bertanya, apa fungsinya itu, Bu? Nah, nomor akun itu nanti kita gunakan pada waktu kita sudah menyusun jurnal dan buku besar. Nah, nanti pada buku besar itu nanti setiap kita membuat kolom buku besar, nama akunnya disebutkan. Misalkan, nama akunnya Kas. Kemudian kode akunnya 101. Jadi kalau untuk harta, kode akunnya itu dimulai dari angka 1 atau ratusan. Kemudian untuk kewajiban atau utang itu dimulai dengan angka 200. Kemudian untuk modal itu 300. Untuk penjualan atau pendapatan itu dimulai dari 400-an. Dan untuk beban dimulai dari 500-an. Itu. Tapi biasanya dalam soal untuk nama dan kode akun itu untuk nama dan kode akun atau nomor akun itu sudah diketahui. Jadi nanti dalam soal akan ada keterangannya dulu. Makanya setiap mengerjakan soal akuntansi atau soal yang lain harus dibaca dulu mengenai petunjuknya. Karena dari petunjuk tersebut nanti kalian bisa tahu. Misalkan tiba-tiba di soal depannya ada kolom seperti ini, kode akun dan perkiraan akun. Kalau kalian tidak membaca petunjuk, kalian akan bingung. Ini maksudnya diapakan?
Padahal kalau dibaca petunjuknya ini merupakan informasi. Jadi kalian tidak usah bingung, Kas kodenya berapa ya? Tidak usah bingung, tinggal dilihat di tabel ini. Jelas? Nominal. Akun nominal. Kenapa bingung? Ulang ya. Untuk akun nominal itu akun yang ada di laporan laba rugi, yaitu ada pendapatan dan penjualan. Karena gini, kalau kita menggunakan perusahaan jasa, itu kita mengakuinya sebagai pendapatan. Tapi kalau kita bergerak di perusahaan dagang dan manufaktur, itu namanya bukan pendapatan, tapi penjualan. Paham sampai sini dulu? Paham tidak? Ya, oke. Nah, jadi dalam akun nominal itu hanya ada 2 akun. Pendapatan atau penjualan dengan beban. Bu, kenapa sih pembelian masuk beban? Karena pembelian itu kita kan mengeluarkan uang untuk melakukan transaksi tersebut. Dan yang dibeli itu apa? Yang dibeli pasti bahan-bahan untuk misalkan kita perusahaan manufaktur, berarti bahan-bahan pokok untuk dalam proses yang digunakan dalam proses produksi. Nah, kalau misalkan kita perusahaan dagang, berarti pembelian tersebut pasti pembelian barang-barang yang akan kita jual. Nah, kalau kita di perusahaan jasa, berarti yang harus kita beli adalah mungkin bisa peralatan, mungkin juga perlengkapannya. Misalkan contohnya, saya jasanya di bagian menjahit. Nah, berarti kan saya harus beli mesin jahit, saya harus beli benang, kancing, dan lain sebagainya. Nah, itu makanya pembelian itu masuk ke beban. Jelas? Jelas. Ada yang ditanyakan, nanti silakan masuk ke classroom. Di situ nanti akan saya kirim rangkumannya, materinya, silakan dirangkum agar lebih memahaminya lagi. Nah, nanti misalkan Bu, saya sudah mencatat, sudah merangkum, saya masih bingung. Nah, kalau butuh penjelasan saya, silakan lihat di YouTube-nya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.